pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawan karang tidak dapat diterima dan mengajukan untuk menghapus hak tawan karang. Hak tawan karang sendiri adalah tradisi Bali yang menyebutkan bahwa kapal beserta isinya yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah hak milik raja setempat. Pada 1843, Belanda telah membuat perjanjian dengan Raja-Raja Bali terkait kapal yang menepi di wilayah kerajaannya. Berdasarkan perjanjian tersebut, Raja-Raja Bali berjanji jika ada kapal Belanda yang menepi di wilayah kerajaannya, hak tawan karang tidak akan berlaku. Namun, perjanjian tersebut tidak berjalan dengan semestinya. 2 kapal Belanda yang karam di perairan Bali diakuisisi oleh Kerajaan Buleleng. Selain itu, Belanda juga memiliki ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, termasuk Bali yang memiliki potensi ekonomi dan strategis. Belanda juga ingin mengamankan jalur pelayaran antara Jawa dan Australia dari gangguan musuh-musuhnya. Dengan alasan-alasan tersebut, Belanda memutuskan untuk menyerang Kerajaan Buleleng pada tahun 1846 dengan mengirimkan armada besar yang terdiri dari 23 kapal perang dan 17 kapal lainnya. Pada tanggal 20 Juni tahun 1846, armada Belanda berangkat dari Besuki menuju Buleleng. Armada ini membawa 1.280 serdadu Eropa dan pribumi, serta dipersenjatai dengan 115 senapan. Di sana, mereka memberikan ultimatum kepada Raja Buleleng untuk menyerah dan menghentikan praktik tawan karang. Ultimatum ini diberikan sebanyak 3 kali dalam waktu 24 jam, tetapi tidak mendapat tanggapan dari raja. Pada tanggal 24 Juni tahun 1846, pasukan Belanda melakukan pendaratan di pantai Buleleng di bawah perlindungan tembakan meriam dari kapal-kapal mereka, dipimpin oleh komandan tertinggi Van den Bosch. Selama 2 hari, pasukan dari kerajaan Buleleng, Karangasem dan Kalungkung bertempur mati-matian mempertahankan kedaulatan Bali. Namun, karena persenjataan Belanda lebih lengkap, maka para pejuang mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut menyebabkan Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mek dan Ketut Jelantik mundur ke daerah Jagaraga. Pertempuran di Jagaraga berlangsung selama 2 hari, dan kekuatan dari aliansi Kerajaan Bali dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Raja Buleleng dan Ketut Jelantik melarikan diri menuju Karangasem untuk meminta bantuan dari Raja Karangasem. Namun, Belanda dan pasukannya tetap mengejar Raja Buleleng dan Ketut Jelantik. Mereka terbunuh dalam upaya mempertahankan diri dari Belanda. Perang Bali berakhir dengan kemenangan mutlak pasukan Belanda atas pasukan Bali. Belanda berhasil menguasai wilayah Buleleng dan sebagian wilayah Karangasem. Belanda juga berhasil menghancurkan kekuatan militer dan politik Kerajaan Buleleng yang merupakan kerajaan terbesar dan terkuat di Bali saat itu. Banyak rakyat Bali yang tewas, terluka, atau menjadi tawanan perang akibat perang ini. Banyak pula rumah, sawah, ladang, dan tempat ibadah yang rusak atau dibakar oleh pasukan Belanda. Rakyat Bali juga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial akibat perang ini. Perang ini juga merupakan salah satu contoh perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan hak, kebudayaan, dan identitas mereka. Perang ini juga merupakan contoh semangat juang dan patriotisme rakyat Indonesia.